Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Para jemaah sekalian, Masjid Fatma Residen yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur atas berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita pada hari Jumat yang berbahagia ini dapat hadir untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, panutan dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dapat melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan mendapatkan syafaat dari Nabi kita di hari kebangkitan kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, pada kesempatan ini marilah kita gunakan untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah bekal terbaik dalam menghadapi segala ujian dan cobaan kehidupan. Pada hari ini tidak terasa kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban, dan kurang lebih 1 pekan ke depan kita akan memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang kita nanti-nantikan bersama, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh semua umat muslim yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi orang-orang sebelum kita sudah diwajibkan untuk berpuasa. Kita ini hanya meneruskan saja perintah dan kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, para pendahulu kita. Tujuannya apa? Agar kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi para jemaah sekalian, di bulan Ramadan ini kita ketahui bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka. Namun untuk meraih maghfirah, untuk meraih kebebasan dari api neraka itu, kita perlu untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya persiapan fisik, tidak hanya persiapan mental, namun juga spiritual. Kebanyakan dari kita hanya menganggap Ramadan adalah ritual saja, namun melupakan hakikat dari puasa Ramadan itu. Maka dari itu, marilah kita yang pertama adalah mempersiapkan ilmu dan iman kita.
Sehingga kita ketika berpuasa Ramadan, kita memiliki dalil atau landasan kenapa kita sebagai umat muslim harus berpuasa. Karena puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang bersifat sia-sia dan juga yang berkenaan dengan keburukan. Jadi kita menahan diri kita dari hal yang sia-sia dan maksiat. Jadi puasa itu adalah ibadah yang melatih kita untuk lebih dekat kepada Allah. Maka dari itu di bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita dan akhlak kita. Jadi tidak hanya kita menahan diri dari lapar dan haus, tapi kita coba untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ketika kita sholat, tidak hanya kuantitasnya yang ditambah dengan adanya sholat tarawih, namun kualitasnya juga. Seperti apa kualitasnya itu? Sejatinya itu adalah hubungan personal antara kita dengan Allah. Kalau kita sholat, pikiran kita masih kemana-mana, masih teringat dengan hal-hal yang bersifat duniawi, maka mungkin itu taraf kualitasnya masih belum seperti yang kita harapkan. Namun ketika kita bisa sangat khusyuk, kita bisa sangat terbawa dalam ibadah sholat kita, bahkan mungkin kita sampai menangis karena kita ingat betapa kita lalai dalam hidup ini, betapa banyak dosa-dosa kita, maka di situ mungkin kita bisa beranggapan bahwa kualitas ibadah kita, kualitas sholat kita setidaknya sudah lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi marilah kita persiapkan iman kita, kemudian ilmu kita. Yang kedua, persiapan fisik kita. Mungkin kalau ibu-ibu atau saudara kita yang perempuan ini sudah mulai berpuasa, karena sebelum memasuki puasa Ramadan biasanya ibu-ibu itu mengganti. Harus ada yang diganti dulu di tahun sebelumnya, mungkin belum sempurna diganti. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri. Namun itu pun ketika mereka lama tidak melakukan ibadah puasa, lalu tiba-tiba puasa, biasanya fisiknya masih belum kuat, belum terbiasa. Kadang-kadang mungkin ada yang punya bawaan sakit mahnya kumat. Maka kita persiapkan fisik kita. Kita mulai dengan puasa-puasa sunnah dulu, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya, atau puasa Nabi Daud, sehingga fisik kita nanti tidak kaget. Kita juga bisa melatih fisik kita dengan cara berolahraga, menghindari makanan-makanan yang pedas, makanan-makanan yang tidak baik, dan membiasakan diri untuk istirahat dengan cukup. Kemudian berikutnya lagi apa yang perlu kita siapkan, yang tidak kalah pentingnya juga, karena kita tahu salah satu ibadah yang ya semua ibadah ketika bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Di antaranya adalah ibadah sedekah, zakat, infak, itu akan berlipat ganda. Nah, oleh karena itu kita perlu mempersiapkan finansial kita, ekonomi kita ini perlu kita siapkan juga. Ini adalah bagian dari investasi akhirat kita. Jika bapak sekalian, mas-mas sekalian ini sudah terbiasa untuk berinfak, bersedekah di bulan-bulan selain Ramadan, maka di bulan Ramadan dilipat gandakan. Jumlahnya dilipat gandakan, insya Allah pahalanya juga berlipat ganda. Kita akan dengarkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yazkusu min ajri sha'imi syai'un." Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi salah satu sedekah yang terbaik adalah memberi makan orang-orang yang berpuasa. Nanti kita
puasa kita tetap dihitung, kita juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang mendapatkan sedekah kita itu, pahala puasanya juga kita dapatkan. Berikutnya adalah persiapan mental dan spiritual. Jadi Ramadan ini seperti kita ketahui adalah bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka marilah kita persiapkan mental dan spiritual kita dari sekarang. Kita perbanyak membaca istighfar, kita perbanyak bacaan Al-Quran kita, supaya nanti kita bisa lebih banyak lagi membaca di hari-hari Ramadan. Dan seperti yang senantiasa saya sampaikan, tidak hanya kita baca Al-Quran itu Arabnya saja, namun juga terjemahannya dan maknanya. Sehingga Al-Quran itu tidak hanya kita ingat atau kita hafal Arabnya saja, namun kita juga bisa memahami maknanya, dan itu biasanya akan tersimpan di dalam hati kita. Jadi kebanyakan orang-orang non-muslim itu masuk Islam setelah dia membaca dan memaknai isi dari Al-Quran itu. Maka jangan sampai kita yang sudah Islam, kita hanya sekedar membaca Arabnya saja tanpa memahami artinya. Yang paling gampang dari surat Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap hari ketika sholat, kita harus pahami maknanya. Surat-surat pendek mungkin kita pahami juga maknanya apa, artinya apa. Insya Allah itu semua akan membuat ketakwaan kita semakin meningkat. Selain itu kita juga harus meningkatkan kualitas sholat kita, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, sebagai bagian dari peningkatan kesiapan spiritual kita. Kita juga mulai berlatih untuk sabar dan ikhlas, supaya nanti ketika puasa, maknanya ini adalah sabar, ikhlas, menahan diri. Maka mulai dari sekarang kita siapkan terkait itu. Jangan sampai kita nanti di Ramadan kaget, dan jangan sampai kita melewati Ramadan tanpa ada perubahan apapun dalam diri kita. Ramadan hanya euforia saja. Maka marilah kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita dan kesungguhan, dan mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum bagi kita untuk memperbaiki diri kita, meningkatkan ibadah kita, dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah sekalian, sebagai penutup khutbah ini, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Jadi dalam ayat yang pendek tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, sebelum kita kembali kepadanya, bawalah bekal. Dan apa bekal yang terbaik? Bekal yang terbaik adalah takwa. Dan terkait dari ayat yang tadi disampaikan di awal, Ramadan ini adalah salah satu jalan yang dapat membuat kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai sarana meningkatkan diri kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan takwa itu akan kita bawa mati, akan menjadi bekal kita
menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas dan khusyuk, dan semoga Ramadan tahun ini menjadi titik awal perubahan positif dalam hidup kita. Ada doa yang biasanya dibacakan ketika kita memasuki bulan Sya'ban menuju bulan Ramadan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Marilah kita tutup khutbah ini dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amr innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hazard. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.